أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana ilaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ta'ala wa la tusriku bihi syai'a wa tuqimis shalah wa tu'tiz zakah wa tasilar rahimah. Shadaqa Rasulullah. Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang berhadir pada malam hari ini, hamba Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kembali kesempatan untuk kembali bersama hadir di majelis yang sangat mulia ini, di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita kali ini, pertemuan kita pada malam hari ini sebagai tambahan catatan amal kita, agar nantinya bisa membela kita ketika dihisab di yaumil mizan. Bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hamba Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian lama dalam rangka memenuhi atau menunaikan hari-hari kita, malam-malam kita di bulan Ramadan, dan kita berharap sekecil apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan mampu hendaknya sebagai jalan bagi kita untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan pernah bangga kita dengan ibadah yang kita lakukan, meski walaupun sebulan penuh lamanya kita berpuasa, sekian banyak tadarus yang kita lakukan, dan sekian banyak rezeki yang telah kita infakkan, dan sekian banyak amal saleh yang telah kita coba raih selama Ramadan. Kalau seandainya kita termasuk salah satu daripada golongan yang tiga ini, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai beliau mengimami salat Idul Fitri, ketika beliau akan melangkahkan kakinya naik ke tangga mimbar, saat itu Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, mohon engkau aminkan doaku ya Rasulullah." Apa jawab beliau? "Baik wahai Jibril." Menurut Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau malaikat yang berdoa lalu Nabi yang mengaminkan, doanya manjur tidak? Doanya makbul tidak? Pasti. Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, mohon kau aminkan doaku ya Rasulullah." Naik tangga yang pertama, beliau baca amin. Naik tangga yang kedua, beliau baca amin. Naik ke tangga yang ketiga, beliau baca amin. Selesai beliau turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi ya Rasulullah?"
Lalu beliau menjawab, dengan sedikit mata beliau berkaca-kaca. Tadi Jibril berkata kepadaku dan beliau minta aku mengaminkan doanya. Apa doa itu wahai Rasulullah? Pertama kata beliau, ini doa malaikat Jibril. Ya Allah, jangan pernah terima doa dan jangan pernah terima ibadah daripada umat Muhammad yang mereka durhaka pada suaminya. Amin, kata beliau. Dan yang kedua, doanya malaikat Jibril, ya Allah, jangan pernah terima doa, jangan pernah terima ibadah dari umatnya Muhammad, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan doa yang ketiga, ya Allah, jangan pernah terima doa, jangan pernah terima ibadah dari umatnya Muhammad yang mereka memutus tali silaturahminya. Amin. Kira-kira Bapak Ibu, ada enggak awak dari salah satu yang tiga itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memutus silaturahmi bukan berarti mesti berkelahi terlebih dahulu, lalu kita berpisah, tidak bertemu lagi. Bukan. Saya pernah baca dalam kitab Majalis Saniyah, seorang pemuda yang ingin melaksanakan ibadah haji, namun beliau pergi ke Madinah dulu. Sampai di Madinah beliau menitipkan dirhamnya pada seorang ahli ibadah. Namanya si Abid, namanya ahli ibadah. Lalu pemuda ini berkata, wahai Tuan ahli ibadah, apakah tahun ini Tuan ikut melaksanakan ibadah haji ke Mekah? Apa jawabnya? Tidak. Kalau begitu, boleh enggak saya titipkan dirham saya kepada Tuan? Karena saya ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dirhamnya bukan sedikit Bapak Ibu. Beliau menitipkan dirham 1 koper, Pak. Baik, kata beliau. Setelah beliau titipkan, pemuda ini pergilah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Singkat kata, ketika selesai melaksanakan ibadah haji, pemuda ini kembali ke Mekah, kembali ke Madinah. Apa yang beliau dapatkan? Ketika sampai di Madinah, beliau tidak bertemu dengan orang tua yang tempat beliau menitipkan dirhamnya ini. Panik dah kira-kira, Pak? 1 koper dirham dititipkan, rupanya orangnya tidak ada. Akhirnya bertanyalah beliau kepada marbotnya Masjid Madinah waktu itu. Adakah saudara kau melihat orang tua yang ahli ibadah yang biasanya duduknya di tiang nomor sekian? Apa kata marbot ini? Beliau telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Akhirnya beliau minta keterangan kepada mufti Masjid Madinah ketika itu. Kata mufti Masjid Madinah, kalau kau ingin bertemu dengannya, kau pergilah ke Mekah, datangi telaga Zamzam, sholat sunat 2 rakaat, selesai sholat sunat panggil namanya di pinggir telaga Zamzam. Kalau dia ada dalam surga, dia akan menyahut panggilan. Singkat kata, beliau pun berjalan sampai ke Mekah. Sampai di telaga Zamzam, beliau sholat sunat 2 rakaat, selesai sholat sunat beliau panggil. Berulang kali beliau panggil, tidak ada sahutan 1 kali. Balik lu ke Madinah. Bertanya lagi, tidak saya dapatkan beliau di telaga Zamzam, tidak ada sahutan sedikit pun. Kalau begitu kau pergilah ke Yaman, di situ ada namanya telaga Barghum.
yang disebut dengan sumur neraka. Jadi kalau ndak do di Sarugo itu neraka deh Pak. Berjalanlah pemuda ini ke Yaman lebih kurang 1.300 kilo lebih. Sampai di Yaman, beliau datangi Telaga Barhut. Beliau salat sunat 2 rakaat. Selesai salat sunat beliau panggil namanya, wahai Abid, adakah engkau di sana? Sekali panggil langsung menjawab, Pak, ya, aku di sini. Dirham yang kau titipkan kepadaku, kata Syekh Abid ini, kau titipkan di tiang nomor sekian dalam Masjid Madinah, kau jemputlah. Sekarang masih ada di sana. Tapi pemuda ini bukan itu yang beliau tanyakan pertama sekali, wahai Abid, wahai ahli ibadah, bukankah engkau adalah orang yang taat, orang yang ahli ibadah, bahkan wafatmu di Masjid Nabawi? Kenapa engkau ada di telaga ini? Kenapa engkau ada tempat ini? Apa jawab Syekh Abid? Wahai pemuda, sebelum saya hijrah ke Madinah, saya punya seorang adik perempuan. Sampai saya hijrah ke Madinah, sampai wafat saya tidak sempat bersilaturahmi kepadanya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nggak baca agak masalah warisan bagi Bapak Ibu. Cuma karena tidak sempat bersilaturahmi, sehebat apapun ibadah kita. Inilah yang menjadi penghalang kita untuk sampai ke surganya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah khati'ur rahmi. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, orang yang memutus silaturahmi. Jadi kalau ada Bapak Ibu jemaah yang tidak bertegur sapa dengan keluarga, selesai sholat isya berlarilah pulang capek. Ya Bu, Bapak Ibu amalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pada malam hari ini Bapak Ibu berjamaah, kita semua yang hadir malam hari ini berprasangka baik kita kepada Allah. Semuanya kita yang hadir malam hari ini adalah orang yang dibersihkan dan disucikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berikan satu buah perumpamaan. Ketika dosa-dosa kita telah diampuni, kesalahan kita telah dimaafkan oleh Allah, kita yang hadir malam hari ini laksanakan lembaran kain putih. Maka kalau kita sadar memakai pakaian putih, tugas kita yang paling berat itu bukan mencucinya, tapi memakai dan memeliharanya. Hati-hati Bapak Ibu, yang paling berat itu memakai dan memeliharanya. Nah, mana yang dimaksud dengan pakaian putih? Ada 3 yang telah disucikan oleh Allah dalam diri kita, dan ini yang mesti wajib kita jaga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, sampai kalau Allah mengizinkan Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun berikutnya. Mana yang 3 itu? Yang pertama, mensucikan tubuh kita yang zahir ini. Pakaian putih yang dimaksud adalah tubuh kita yang zahir ini. Maka tugas kita yang paling berat, bagaimana caranya agar tubuh yang zahir ini tetap dalam keadaan bersih dan suci. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkannya, bagaimana caranya menjaga, memelihara tubuh yang zahir agar tetap putih dan bersih? Jagalah khawas yang 5, atau yang disebut panca indera yang 5. Jaga pandangan mata, jaga penciuman, jaga pendengaran, jaga ucapan, jaga lidah, jaga kulit, dan jaga rasa. Ini yang pertama. Bagaimana cara menjaganya? Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Kalau sadar awaklah salah yang limu tadi, ingat kepada Allah, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, tugas kita yang paling berat menjaga dan melihara
yang kedua yang telah disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Apa itu? Hati. Jadi kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, antara dosa tubuh dengan dosa hati berkemungkinan lebih banyak dosa hati ketimbang dosa tubuh. Betul tidak Bu? Tunda Bu? Dosa yang paling banyak itu dosa hati. Meski walaupun tidak kelihatan oleh mata, meski walaupun tidak pernah terdengar oleh telinga, tapi kita tidak bisa memungkiri dosa hati ini lebih banyak ketimbang dosa tubuh yang zahir ini. Kenapa? Faktor penggeraknya tubuh yang zahir itu adalah, dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya tubuh yang zahir ini adalah merupakan cerminan hati. Nah, jikalau hati berdosa, lalu bagaimana cara kita menjaganya agar tetap bersih dan suci? Maka bersihkanlah hati kita, jaga hati kita dengan zikrullah. Zikir menyebut Allah, zikir mengingat Allah. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya, selamatkan dirimu, selamatkan hatimu dari cemar-cemar najis yang 10. Seperti yang pernah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kuncinya hanya satu, ridho dengan ketentuan Allah. Yang membuat hati kita berdosa Bapak Ibu, yang membuat hati kita kotor. Kenapa? Penyebabnya hanya satu. Kenapa? Tidak pernah ridho dengan ketentuan Allah. Maka tidak ada salahnya sebagai penjinak hati kita, setiap selesai salat, tidak ada salahnya ucapkan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Mau mengikutinya Bapak Ibu? Yuk. Astaghfirullahalazim, 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 Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Lada pede ambo, lada pede ambo Pak. Alah. Nah. Pertama istighfar, yang kedua syahadat, yang ketiga salawat, yang keempat ini pengikrarkan diri. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang aku maksud dan keredaanmu yang aku tuntut. Ini salah satu riadah kita untuk menjinakkan hati kita. Bisa Bu? Bisa? Terakhirnya yang belum bisa. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Kalau ndak jo bisa, bahasa hati saja Bu. Ya Allah, hanya Engkau yang aku maksud dan keredaanmu yang aku harap ya Allah. Bisa? Insyaallah. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih berat Bapak Ibu. Ini yang lebih berat. Kita mesti berjuang untuk menjadikan ini tetap putih, bersih dan suci. Apa itu? Roh kita.
Apa dosanya ruh? Sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad kita, bukankah Allah pernah berkata kepada ruh, alastu bi rabbikum, wahai ruh, adakah engkau akui aku adalah Tuhanmu, kata Allah kepada ruh. Apa kata ruh? Qalu bala sahidana, ya, kami menyaksikan engkau adalah ilaha, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illallah. Ini janji ruh. Maka mohon maaf, setelah kita berusaha menjaga mensucikan tubuh kita yang zahir, setelah kita berusaha menjaga dan melihara hati kita tetap bersih dan suci, tugas kita yang paling berat itu adalah bagaimana caranya ruh ini agar tetap bersih dan suci. Apa dosa ruh itu? Dosa ruh itu adalah ketika tidak lagi mengatakan la ilaha. Apa dosanya ruh itu? Apabila sudah keluar daripada la ilaha illallah. Nah, bagaimana yang dimaksud keluar daripada la ilaha illallah? Kita coba kembali menyambung kajian ilmu tauhid kita. Dalam kajian ilmu tauhid, adapun makna hakikat daripada la ilaha illallah secara hukum asal, apa maknanya? Dalam kajian ilmu tauhid disebutkan la mustaghni an kulli ma siwahu. Makna hakikat daripada kalimat yang kita baca tadi selesai salat maghrib, kita zikir sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar roh kita ini tetap selamat, tetap dalam keadaan bersih dan suci, apa yang mesti kita tanamkan dalam diri kita dalam kalimat ini? La mustaghni an kulli ma siwahu. Artinya apa? Tanamkan dalam diri kita, dalam keyakinan kita, tidak ada yang kaya daripada tiap-tiap yang lain selain daripada Allah. Artinya apa? Kita wajib mengimani, kita wajib meyakini bahwa zat yang maha kaya itu hanyalah Allah. Bapak Ibu, kita kaya atau tidak? Kita kaya atau tidak? Ada yang mengatakan kaya? Coba dengar baik-baik. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tanamkan dalam hati kita la mustaghni an kulli ma siwahu. Artinya apa? Tidak ada yang kaya selain daripada Allah. Berarti yang kaya itu hanyalah awakku kayu, kowe ndak? Ndak ada nang kayu seorang pun. Walaupun 10 Pertamina awak punya, Pak. Walaupun pabrik batu bara awak yang punya. Ingat, yang punya itu siapa? Bapak Ibu. Artinya, kalau kita sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, jangan pernah merasa kaya di hadapan Allah. Jangan pernah merasa kaya di hadapan Allah. Toh semuanya ada titipan. Semuanya adalah pemberian. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, orang yang kaya itu orang yang tidak berkehendak kepada yang lain. Allah itu tidak pernah berkehendak kepada yang lain. Sementara kita masih berkehendak enggak? Masih berkehendak enggak pada yang lain? Masih. Malahan semakin kita merasakan rezeki kita diperbanyak,
mohon maaf, semakin kita banyak berkehendak pada yang lain. Betul? Semakin banyak pitih, Pak, semakin banyak minta tolong ke orang, Pak. Betul? Betul, Bu? Semakin banyak rezeki Allah titipkan kepada kita, semakin banyak kita butuh orang lain, semakin banyak kita berkehendak kepada yang lain. Dulu ketika awak hendak berpiti, awak sedoalahnya, nyuci piring, awak masak, awak serika, awak seluruhnya awak. Setelah dititipkan rezeki yang cukup oleh Allah, semakin banyak rezeki, semakin banyak berkehendak pada yang lain. Betul? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu kayanya Allah tidak pernah berkehendak pada yang lain. Maka ketika kita sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, tanamkan dalam diri kita, jangan pernah merasa kaya di hadapan Allah. Ya, benar itu. Ketika kita sudah meyakini tentang la ilaha illallah, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kajian ilmu tauhid, ketika sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, apa yang mesti kita tanamkan dalam diri kita? Wa muftakiru ilaihi kullu ma'adah. Artinya apa? Allah itu tempat berkehendak bagi tiap-tiap yang lain. Allah itu tempat berkehendak bagi tiap-tiap yang lain. Artinya apa? Siapapun kita makhluknya, pokoknya selain daripada Allah, tempat dia berkehendak hanyalah kepada la ilaha illallah. Tempat kita berkehendak, tempat kita berhajat, tempat kita mengadu hanyalah kepada Allah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, betapa banyak orang yang telah mengatakan membersihkan tubuhnya daripada dosa, betapa banyak orang mengatakan telah mensucikan hatinya, tapi maaf, kenyataannya masih punya kehendak dan mohon maaf berkehendak kepada yang lain selain daripada Allah. Berapa banyak orang yang minta tolong kepada selain Allah? Ada tidak? Berapa banyak orang yang mengadu selain kepada Allah? Ada tidak? Ada. Padahal dia sudah mengatakan la ilaha, tidak ada tempat berkehendak hanya melainkan kepada Allah. Artinya secara hakikatnya, kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tempat kita kembali hanya satu, itulah la ilaha. Tempat kita mengadu hanya satu, la ilaha. Ini Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang masih banyak sampai mengadu di awal. Seketik-seketik mengadu dari kita tangga awal. Deh Pak, kalau ndak apa yang kamu nolong ngambu, apalah terjadi. Kalau bukan Bapak yang nolong kami, kasih kami mengadu le Pak. Hati-hati. Kalimat-kalimat yang seperti ini. Kalau bukan karena kepada Bapak, kepada siapa kami harus mengadukan nasib kami? Jangan pernah ada kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Tempat mengadu, tempat kita berkehendak hanya satu, la ilaha. Lalu bagaimana caranya hubungan dengan manusia? Boleh kepada siapapun kita minta bantuan, boleh. Tapi ingat, tempat kita mengadu, tempat kita meminta, tempat kita berkehendak adalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Saya tunjukkan Bapak Ibu triknya, agar kita jangan sampai keluar daripada la ilaha illallah. Bapak Ibu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah belum memberikan jalan.
Mungkin melalui Bapak Ibu jalan itu ada mungkin dari Allah. Bisakah Bapak Ibu menolong saya? Artinya apa? Walaupun ujung-ujungnya kepada makhluk, tapi tetap kita ikatkan. Kalau ibaratkan ular Bapak Ibu, ular itu kalau dia mematok, kira-kira ekornya dililitkan enggak dulu? Pak Ibu, ular itu kalau dia mau memangsa, ekornya dililitkan enggak dulu? Ini yang dimaksud dalam kajian ilmu tauhid. Artinya apa? Pada dasarnya, pada hakikatnya, tetap kita mengadukan, menggantungkan nasib kita kepada Allah. Kemudian dari hukum asal yang dua ini, bagaimana caranya mensucikan hati kita? Ketika lidah sudah terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka lahirlah dari makna asal yang dua tadi, lahirlah empat yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Apa itu? Pertama, Allah wajib al-wujud. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kalau itu sudah kita ucapkan, kalau tetap hati ini, tetap tubuh ini, tetap ruh ini dalam keadaan suci, tolong tanamkan dalam diri kita, Allah itu wajib al-wujud. Apa itu? Allah yang wajib ada. Kemudian yang kedua, istiqaqul ibadah. Apa itu bahasa kitanya? Yang mustahik baginya ibadah. Artinya Bapak Ibu, sekecil apapun ibadah kita yang bisa kita lakukan, yang mustahik, yang berhak untuk ibadah kita itu hanyalah Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan, kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mustahik bagi ibadah kita hanyalah Allah. Apa maksudnya mustahik? Yang berhak dengan segala ibadah kita itu hanyalah Allah. Bapak Ibu, para guru-guru kita mengajarkan mungkin dari awal kita mengenal agama, agar hati ini tetap terpaut dengan segala ibadah yang kita lakukan mustahik bagi Allah. Semua ibadah yang kita lakukan diawali dengan lillahi. Contoh, Bapak Ibu, kalau kita berwudu, ada pasang niat enggak? Ada niat enggak? Ada. Kalau pakai lafaz niat, nawaitu rafa'al hadasi li istibahati salati fardan alayya lillahi. Begitu. Tadi kita sholat maghrib, usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi. Kenapa? Karena memang yang mustahik bagi ibadah itu hanyalah Allah. Maka jangan rusak roh kita. Ketika kita beribadah, ada yang lebih mustahik dengan ibadah kita selain Allah. Contohnya Ustaz, payah awak sholat ke masjid, sagan awak. Nah, kalau ada kalimatnya, pergilah kita ibadah ke masjid, segan awak dengan Pak Imam. Nah, hati-hati. Pergilah kita jamaah ke masjid, segan kita dengan tetangga kita. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Kenapa? Karena tetangga kita, karena orang selain daripada Allah tidak mustahik bagi ibadah. Maka kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tanamkan dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu hanyalah untuk Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar hati roh kita tetap dalam keadaan bersih dan suci? Ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang mesti tertanam dalam diri kita? La ilaha illallah khaliqul alam. Siapa Allah itu?
Dialah yang menciptakan sekalian alam. La ilaha illallah khaliqul alam. Allah itu yang menjadikan sekalian alam. Dan kemudian yang keempat, ketika kita sudah mengimani, ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa sih maknanya yang ada dalam kalimat yang kita baca itu? Ma'budun bihaqqin. Ya, artinya apa? Yang disembah yang sebenar-benarnya itu hanyalah Allah. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari makna yang empat ini, dari asal yang dua tadi, maka jadilah kita tarik satu buah kesimpulan. Dari makna yang empat tadi, kita himpun kalimat la ilaha illallah itu. Ketika sudah kita ucapkan, ketika sudah kita imani, agar roh kita dalam keadaan bersih, apa yang mesti kita tanamkan dalam diri kita? La ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Ini dari makna yang asal yang dua tadi, kemudian menjadi empat, dan yang empat ini dihimpun jadi satu. Bagaimana cara menghimpunnya? La ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tetap jaga yang tiga ini tetap dalam keadaan putih dan bersih. Yang pertama tubuh kita, yang kedua hati kita, yang ketiga roh kita. Mudah-mudahan ketika yang tiga ini tetap dalam keadaan bersih, semoga sesuai dengan niat dan doa kita, sesuai dengan impian kita, semuanya kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ada yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu? Pas. Pas Ibu? Pas Pak? Pas. Baik, ini sebagai pembuka pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, secara pribadi seperti yang sampaikan tadi, seharusnya di Ramadan yang lalu, di Syawal yang lalu, satu Syawal yang lalu, seharusnya kami secara keluarga mungkin ya banyak khilaf, banyak salah, dan seharusnya mungkin kami juga datang ke rumah Bapak Ibu para jamaah, karena dengan keadaan dan segala macam hal kami tidak bisa datang ke rumah masing-masing. Di sini saya ingin menyampaikan atas nama diri dan keluarga, andai kata ada salah, andai kata ada khilaf, beri kami maaf yang sebesar-besarnya. Lidah dia maaf, lidah dia maaf Bu. Ya, seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, kita buka lembaran baru, kita sucikan tubuh kita sucikan hati kita sucikan roh kita, agar kita nanti pulang kepada Allah dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.